Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Ada kabar penting nih, siap-siap ya, karena bakal ada perubahan besar dalam cara kita mengajar. Pemerintah baru aja merilis sebuah peraturan yang akan jadi panduan kita ke depannya. Yuk kita bedah bareng-bareng Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 tentang standar proses pendidikan ini, dan kita lihat apa artinya buat kita di kelas. Betul banget, peraturan ini tuh bukan sekedar dokumen formal biasa loh. Ini adalah cetak biru baru. Kerangka kerja yang benar-benar akan membentuk cara kita berinteraksi di kelas. Ini akan ngaruh ke cara murid belajar dan ya cara kita semua melihat apa itu kesuksesan dalam pendidikan. Tentu, pertanyaan paling penting buat kita semua kan ini. Sebenarnya apa sih poin-poin utamanya? Dan yang lebih penting lagi, dampaknya apa nih buat kita sehari-hari di ruang kelas? Tenang, kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Oke, biar kita lebih gampang memahaminya, kita akan pecah pembahasannya jadi 6 bagian ya. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih kok ada perubahan. Terus kita masuk ke jantungnya, 3 prinsip inti pembelajaran yang baru. Setelah itu kita lihat gimana prinsip ini diterapin dalam 3 pilar utama, perencanaan, pelaksanaan, sama penilaian. Dan terakhir kita simpulkan, ini semua artinya apa sih buat kita para guru? Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa perlu ada aturan baru, bukannya udah ada yang sebelumnya? Nah, intinya gini, peraturan baru ini datang untuk menggantikan peraturan tahun 2022. Kenapa? Ya karena dunia kan terus berubah. Jadi cara kita mendidik juga harus ikut beradaptasi dong sama perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan sosial yang ada sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud standar proses itu? Gampangnya gini, menurut pasal 1, ini adalah kriteria paling minimal tentang gimana seharusnya sebuah proses belajar mengajar itu berjalan. Tujuannya cuma satu, supaya murid-murid kita bisa mencapai standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Jadi ini ibaratnya kompas kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Kalau misalnya ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari peraturan baru ini, ya ini dia intinya. Ada 3 prinsip yang jadi jantung dari seluruh proses pembelajaran kita ke depan. Seperti yang disebutin di pasal 3, ketiga prinsip itu adalah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini nih yang bakal jadi mantra baru kita di dunia pendidikan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Artinya, proses belajar itu harus bisa bantu murid buat sadar sama tujuan belajarnya. Jadi mereka ngerti, kenapa sih aku belajar ini? Kalau mereka udah tahu kenapanya, mereka bakal lebih termotivasi, lebih aktif, dan yang paling penting, bisa ngatur cara belajarnya sendiri. Ini langkah awal menuju kemandirian belajar. Kedua, bermakna. Ilmu yang didapat di kelas itu nggak boleh berhenti di buku catatan aja. Prinsip ini menekankan banget kalau pembelajaran itu harus nyambung sama kehidupan nyata. Jadi, murid bisa lihat langsung dan nerapin apa yang mereka pelajari di dunia mereka sehari-hari. Kontekstual, gitu. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini bukan berarti kelas harus jadi taman bermain terus ya, tapi suasananya itu harus positif. Tantangannya ada tapi sehat dan bikin semangat, bukan bikin stres. Ujung-ujungnya, prosesnya jadi menyenangkan. Kelas yang memotivasi itu kan kelas yang efektif. Oke, filosofinya kita udah dapat ya. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita wujudin ini di kelas? Nah, semuanya itu dimulai dari pilar pertama, perencanaan. Ini adalah fondasi kita, cetak biru untuk membangun pengalaman belajar yang kita mau. Nah, ini dia nih, salah satu bagian yang paling bikin lega buat banyak guru, administrasi yang lebih simpel. Menurut pasal 5, dokumen perencanaan kita, entah itu RPP atau modul ajar, sekarang minimal cuma butuh 3 komponen inti aja. Tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Cuma 3. Artinya, kita bisa lebih fokus ke esensi ngajarnya, nggak lagi terjebak sama formalitas administrasi yang ribet. Rencana udah mantep. Sekarang, waktunya beraksi di pilar kedua, pelaksanaan. Karena kan rencana sebagus apapun, nggak akan ada gunanya kalau eksekusinya nggak bagus. Disinilah kita benar-benar menghidupkan pembelajaran itu di dalam kelas. Di sini, peran kita sebagai pendidik didefinisikan ulang jadi 3 fungsi utama di pasal 9. Jadi teladan, jadi pendamping, dan jadi fasilitator. Jadi peran kita itu bergeser. Kita bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi kita adalah contoh, teman seperjalanan, dan penyedia fasilitas untuk proses belajar murid. Nah, dari sisi muridnya gimana? Pasal 10 menyoroti 3 pengalaman belajar yang wajib mereka dapetin. Jadi, mereka nggak cuma paham konsep doang, tapi juga harus bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Dan yang nggak kalah penting, mereka juga dilatih untuk bisa merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Keren kan? Dan pilar terakhir, penilaian proses. Di sini ada pergeseran mindset yang besar banget.
Penilaian itu bukan lagi cuma alat buat ngasih nilai A, B, C ke murid, tapi penilaian jadi sebuah proses refleksi untuk perbaikan terus-menerus, baik buat muridnya maupun buat kita sebagai guru. Nah, ini dia poin utamanya. Fokusnya itu sekarang ke refleksi, bukan cuma angka atau skor akhir. Pertanyaannya jadi berubah. Apa ya yang sudah berjalan baik? Terus apa yang bisa kita perbaiki bareng-bareng di pertemuan selanjutnya? Jadi lebih ke arah pertumbuhan. Dan kerennya, refleksi ini tuh bukan tugas kita sendirian, ini kerja tim, kerja bareng-bareng. Pasal 15 dan 16 nunjukin kalau umpan balik yang membangun itu bisa datang dari mana aja. Dari refleksi diri kita sendiri, dari obrolan sama sesama guru, masukan dari kepala sekolah, dan yang penting banget, dari suara murid kita sendiri. Oke, kita udah bedah 3 pilar utamanya. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, semua ini artinya apa sih buat kita, para guru, dalam praktek sehari-hari di kelas? So what-nya gitu. Intinya, bisa kita rangkum dari semangat pasal 9, ada di kalimat ini. Peran utama kita itu adalah menjadi seorang arsitek lingkungan belajar. Lingkungan yang interaktif, yang inspiratif, dan yang paling penting, lingkungan yang ngasih ruang seluas-luasnya buat murid berinisiatif, berkreasi, dan tumbuh jadi pribadi yang mandiri. Sebagai penutup, saya mau ngajak Bapak Ibu guru semua untuk merenung sejenak. Dari 3 prinsip inti yang udah kita bahas, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, kira-kira prinsip mana sih yang paling relevan buat Bapak Ibu sekarang dan paling ingin diperkuat duluan di kelas mulai besok? Jawabannya tentu ada di tangan Anda masing-masing, para arsitek pembelajaran hebat. Selamat mencoba!